Halo semuanya dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih kalian kepikiran, kok bisa ya harga di aplikasi itu kayak bunglon, berubah-ubah terus? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas semua strategi di baliknya. Dan percaya deh, ini bukan sulap. Ini semua soal logika bisnis yang super cerdas. Yuk kita mulai. Siap-siap ngelihat aplikasi favorit kalian dari kacamata yang opennya beda. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Udah sore, capek, hujan pula. Pas buka aplikasi, harganya langsung melonjak gila-gilaan. Bikin keki kan? Tapi tahu nggak, di balik kenaikan harga yang nyebelin itu, ada sebuah sistem canggih yang lagi bekerja. Nah, beberapa menit ke depan, kita akan bongkar rahasia di balik sihir harga ojek online ini. Jadi gini, perubahan harga yang kelihatannya acak itu sama sekali nggak acak. Setiap diskon yang muncul, promo beli satu gratis satu, atau bahkan fitur gratis yang kalian nikmati, itu semua adalah bagian dari strategi yang udah dihitung matang-matang. Perusahaan digital itu nggak asal-asalan loh. Mereka pakai data yang super besar dan trik psikologi buat nentuin harga paling pas di momen yang paling tepat. Nah, ini dia beda utamanya. Coba deh bayangin harga segelas es kopi di warung langganan kalian. Dari kemarin, hari ini, sampai besok, harganya cenderung sama kan? Tapi di dunia digital, harga itu super fleksibel. Bisa berubah dalam hitungan detik. Tergantung jutaan data yang masuk tiap saat. Inilah yang bikin ekonomi digital jadi seru dan, ya, penuh kejutan. Terus, kenapa sih kita perlu peduli soal ini? Gini, harga itu bukan cuma soal angka, teman-teman. Harga itu cara perusahaan ngobrol sama kita. Harga bisa bikin kita ngerasa sebuah produk itu eksklusif dan keren. Atau sebaliknya, harga juga yang akhirnya jadi penentu antara kita klik beli atau kita tutup aplikasinya. Bahkan, ini jadi penentu hidup matinya sebuah perusahaan di medan perang, kayak Gojek lawan Grab. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Ada 3 jurus andalan yang dipakai hampir semua perusahaan digital. Anggap aja ini kayak jurus dasar dalam sebuah game strategi. Kalau kalian paham ketiganya, kalian bakal bisa membaca pikiran di balik setiap harga yang kalian lihat di layar HP. Jurus pertama, dynamic pricing. Nah, ini dia jawaban dari misteri harga Gojek di awal tadi. Ini adalah strategi di mana harga nggak diatur manual sama manusia, tapi sama algoritma super pintar. Algoritma ini terus-menerus menganalisis kondisi pasar secara real time, mulai dari seberapa banyak orang yang pesan, seberapa banyak driver yang ada, cuaca, bahkan sampai ada konser atau enggak di sekitar situ. Kalian pasti sadar nggak sadar udah sering banget ketemu ini. Setiap kali kalian cek harga tiket pesawat buat liburan atau cari harga hotel buat staycation, kalian itu lagi berhadapan langsung sama sistem dynamic pricing. Harga yang muncul di layar kalian sekarang bisa jadi udah beda lagi 5 menit kemudian. Seru kan? Ini nih contoh paling gampangnya. Rutenya sama persis. Jaraknya nggak berubah tapi harganya bisa beda jauh cuma karena faktor waktu. Pas jam sibuk, permintaan membludak sementara jumlah pengemudi terbatas, ya algoritma otomatis naikin harga buat menyeimbangkan pasar. Sederhana, tapi efektif banget. Oke, jurus kedua yang populer banget adalah freemium. Namanya aja udah gabungan dari free dan premium. Logikanya gini, sini, coba produk kami gratis, nggak ada risiko sama sekali. Ini tuh semacam pancingan yang paling sering kita temui, dan seringnya kita dengan senang hati memakannya. Mereka biarkan jutaan orang masuk, dengan harapan sebagian kecil dari mereka bakal jatuh cinta dan mau bayar buat fitur yang lebih canggih. Contohnya? Wah, ada di mana-mana. Spotify ngasih kita dengerin musik gratis, tapi ada iklannya. Mau bebas iklan? Bayar. Canva, aplikasi dewa buat tugas kuliah, ngasih template gratis yang lumayan, tapi template yang paling keren tentu harus upgrade ke Pro. Atau Zoom, yang tiba-tiba mati pas 40 menit pas kita lagi presentasi penting. Itu cara halus mereka buat bilang, ayo upgrade dong. Nah, ini dia alur psikologis yang mereka rancang dengan sangat cerdik. Pertama, mereka pancing kita dengan kata gratis. Setelah kita pakai, terbiasa, dan bahkan jadi ketergantungan sama aplikasinya, baru deh mereka munculin semua batasan-batasan itu. Dan mereka menawarkan solusi berbayar untuk semua masalah yang mereka ciptakan sendiri. Jenius kan? Dan jurus pamungkas ketiga, yang mungkin paling kita akrab, adalah model langganan atau subscription. Gampangnya, di sini kita nggak beli produknya, tapi kita menyewa akses ke produk atau layanan itu dengan bayar biaya rutin, bisa bulanan, bisa tahunan. Mulai dari nonton film di Netflix, pakai template premium di Canva Pro, sampai nanya-nanya ke ChatGPT Plus, semuanya pakai model ini. Buat perusahaan, model ini tuh kayak mimpi jadi kenyataan loh. Kenapa? Karena mereka dapat pemasukan yang stabil dan bisa diprediksi tiap bulan. Jadi nggak pusing lagi mikirin harus cari pelanggan baru terus-terusan. Oke, cukup teorinya. Sekarang giliran kalian beraksi. Setelah kita bedah 3 jurus tadi, ayo kita coba berpikir layaknya seorang pendiri startup.
Anggap saja kita lagi bangun bisnis digital kita sendiri dari nol. Coba bayangin, kalian bikin aplikasi belajar online yang isinya keren banget buat mahasiswa. Ada video materi, latihan soal, rangkuman, pokoknya lengkap. Pertanyaannya, strategi harga mana yang bakal kalian pakai? Dynamic pricing, freemium, atau subscription? Coba putar otak kalian. Kira-kira apa jawaban yang paling pas? Nah, salah satu jawaban paling cerdas adalah kenapa harus pilih satu kalau bisa digabungin? Kita bisa pakai model freemium buat narik mahasiswa sebanyak-banyaknya. Kasih mereka akses gratis ke beberapa video, biar mereka bisa icip-icip dulu. Kalau udah ngerasa cocok dan butuh lebih, baru deh kita tawarkan subscription bulanan buat akses semua fitur premium plus sertifikat. Ini namanya strategi hibrida. Cerdas! Oke, dari semua yang udah kita bahas ada satu benang merah, satu ide besar yang jadi intinya. Ini poin paling penting yang saya mau kalian bawa pulang dari pembahasan kita hari ini. Kita rangkum cepet ya. Dynamic pricing, itu juaranya soal fleksibilitas. Freemium, jagonya buat narik massa. Dan subscription, paling mantap buat bikin pendapatan stabil. Jadi, nggak ada satu strategi yang paling super buat semua kondisi. Pilihan terbaik selalu tergantung produknya apa, siapa penggunanya, dan apa tujuan bisnisnya. Jadi, ini dia kuncinya. Perang harga di dunia digital itu sebenarnya bukan soal adu murah, tapi soal siapa yang bisa paling meyakinkan kita bahwa nilai yang mereka tawarkan itu sepadan dengan uang yang kita keluarkan. Kita rela kok bayar lebih mahal selama kita merasa dapat value atau manfaat yang lebih besar. Itulah inti permainannya. Sebagai penutup, saya punya tantangan kecil buat kalian. Setelah ini, coba deh iseng buka aplikasi yang paling sering kalian pakai. Perhatiin baik-baik. Apakah mereka pakai dynamic pricing, freemium, atau subscription? Dengan pengetahuan baru ini, kalian sekarang bisa melihat strategi tersembunyi di baliknya. Selamat jadi detektif digital!